DPRD Kota Malang Jumat 7 Juli 2023 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Kemarin tanggal 3 Juli 2023 dan hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama jawaban Wali Kota terkait dengan PU fraksi. Sebelum rapat paripurna ini saya mulai. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Maderian Diana Kartika dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Sekda Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Yang kedua, tanggapan balik fraksi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, rapat paripurna Dewan. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, pimpinan rapat memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda pelaksanaan APBD tahun 2022. Dalam jawaban yang disampaikan oleh Wali Kota Malang, total terdapat 63 jawaban atas pandangan umum fraksi di DPRD Kota Malang yang menyoroti permasalahan yang ada di Kota Malang. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Sebelum menanggapi atas saran, pendapat, dan pertanyaan perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas apresiasi yang telah diberikan. Dalam jawaban yang disampaikan, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menyampaikan bahwa Kota Malang telah meraih banyak prestasi. Salah satunya adalah diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Raihan ini tentunya didasarkan pada hasil kerja keras dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Sehingga mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat. Tentunya perlu upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada pengelolaan keuangan daerah bisa terwujud terus-menerus. 1. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi PKB, fraksi Gerakan Indonesia Raya, dan fraksi Partai Golkar terkait performa PAD dari pendapatan pajak daerah yang realisasinya berada di angka 96,72% atau sebesar 547.866.621.47 rupiah dari anggaran 566 miliar rupiah. Dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2022 sebesar 96. Menanggapi pandangan umum fraksi terkait PAD Kota Malang, Wali Kota Malang mengatakan PAD Kota Malang telah terrealisasi sebesar 96,72%. Dengan realisasi tersebut, Wali Kota Malang meminta DPRD untuk melakukan percepatan. Dr. Andes Haji Sutiaji mengatakan bahwa dari jawaban atas pandangan umum fraksi yang disampaikan masih bersifat normatif. Untuk itu, ia berharap nantinya anggota DPRD Kota Malang melakukan pendalaman yang bersifat memberikan starting point bagi Pemkot. Wali Kota juga meminta kepada DPRD Kota Malang untuk melakukan percepatan sehingga pengesahan PAK juga dipercepat pengesahannya. Daerah tahun 2022 dikarenakan masih belum pulihnya kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait pendapatan retribusi daerah yang realisasinya hanya berada di angka
76,92% dari anggaran sebesar 53 miliar 898 juta 685.400 rupiah dan realisasinya sebesar 41 miliar 460 juta 96.255 rupiah. Dapat dijelaskan bahwa ada beberapa objek retribusi yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan antara lain perubahan IMB menjadi PGPBG sehingga terdampak pada tidak tercapainya target retribusi. B. Peralihan izin pemakaian yang menjadi sewa barang milik daerah. C. Retribusi pelayanan pasar ditentukan oleh jumlah pedagang yang jualan setiap harinya sehingga sebagai akibat dampak pandemi. Terkait dengan silpa Kota Malang di tahun 2022 yang cukup besar, Wali Kota mengatakan karena rancangan anggaran di awal yang diambil 90% asumsi belanja kemarin. Artinya secara akumulatif terdapat 14,04% yang tidak terpakai secara optimal. Dapat dijelaskan bahwa belanja daerah yang tidak terserap secara optimal merupakan sisa belanja dengan adanya efisiensi, sisa kontrak dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan baik secara waktu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi Gerakan Indonesia Raya, dan fraksi Partai Golkar terkait silpa APBD tahun pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2022 masih sangat besar, mencapai 460 miliar 453 juta 652.250 rupiah 9 sen, dan ini cukup memberi isyarat. Menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKS terkait masalah kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah, sebab di tahun 2022 angka kemiskinan di Kota Malang masih berada di angka 4,37% atau sekitar 38,52.000, belum kembali sebelum pandemi sebesar 4,02%. Dengan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Malang yang cukup membahayakan, sebab pada Maret 2022 sebesar 1,00 atau mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021 yang nilainya 0,87, dan tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,66% di tahun 2022. Dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Angka kemiskinan Kota Malang memang belum kembali sama atau di bawah angka sebelum pandemi COVID-19, tetapi sudah mengalami penurunan sebesar 0,25%. Angka kedalaman kemiskinan yang naik memang perlu diwaspadai dan menjadi perhatian. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasinya, antara lain membuat database kesejahteraan sosial, di mana di dalamnya akan dihasilkan database untuk mengetahui bayarin beatrice and bayarin masyarakat yang miskin. Di dalam database ini juga ditujukan untuk bisa mengkategorikan kemiskinan ekstrim, miskin dan mendekati miskin, dan juga menggambarkan kebutuhan apa yang paling diperlukan sehingga penanganan miskin tepat sasaran. 2. Meningkatkan pemerataan pendidikan untuk menurunkan penduduk putus sekolah dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan, antara lain dengan BOSGA dan juga beasiswa. 3. Mengurangi pengangguran dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan meningkatkan mutu tenaga kerja dengan pelatihan peningkatan mutu tenaga kerja untuk penduduk miskin, dan juga adanya program-program bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli. 4. Peningkatan daya beli salah satu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberlakuan pelaku usaha lokal, prioritas belanja daerah untuk UMKM lokal, fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, dan pengembangan usaha mikro. 5. Meningkatkan kesehatan, antara lain adanya universal health coverage yang tak terbatas, hanya pengobatan gratis, tetapi juga mencakup pengelolaan semua komponen kesehatan. B. Tingkat pengangguran terbuka TPP Kota Malang tahun 2022 sebesar 7,66% mengalami penurunan
dibanding tahun 2021 sebesar 9,65%. Menjawab pertanyaan, fraksi PDI Perjuangan terkait masalah pendidikan di Kota Malang juga harus menjadi perhatian serius, sebab angka putus sekolah pada tahun 2022 mencapai sekitar 40.000 jiwa. Dengan rincian presentasi angka putus sekolah pada kelompok usia 16 sampai 18 tahun pada tahun 2022 mencapai 17,77%. Kemudian presentasi angka putus sekolah pada kelompok usia 19 sampai 24 tahun pada tahun 2022 mencapai 41,72%, atau dengan rincian usia 16 sampai 18 tahun di Kota Malang pada tahun 2022 ada sebanyak 339.949 jiwa, sedangkan penduduk usia 19 sampai 24 tahun sebanyak 80.765 jiwa. Dapat dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pembagian kelompok usia sebagai berikut. Usia kelompok dasar 1 sampai 12 dinyatakan kelompok usia sekolah dasar. Usia sekolah menengah pertama 13 sampai 15 dinyatakan kelompok usia sekolah menengah pertama. Usia sekolah menengah atas 16 sampai 18 menyatakan kelompok usia sekolah menengah atas. Sehingga yang dipaparkan di atas adalah angka putus sekolah siswa SMA SMK Kota Malang sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintah daerah, mengatur bahwa pengelolaan sekolah menengah atas dan sederajat beralih menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur. Menjawab pertanyaan fraksi PKS terkait realisasi distribusi izin mendirikan bangunan yang meleset jauh dari target 12,5 miliar dan hanya terpenuhi 5,55% atau sebesar 5,55% atau sebesar 693 juta. Dapat dijelaskan bahwa tahun 2022 merupakan awal pelaksanaan perubahan IMP menuju PBG. Proses pengurusan PBG melalui aplikasi SIMBG merupakan kendala utama percepatan penerbitan PBG yang berimbas tidak tercapainya target distribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Malang adalah menguatkan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun sumber daya yang dibutuhkan dalam memproses PBG. Menjawab pertanyaan fraksi PKS dan fraksi Partai Golkar terkait kenaikan piutang pajak daerah. Sepanjang tahun 2022 mengalami kenaikan 273 miliar rupiah. Pada tahun 2022 menjadi 298 miliar rupiah. Dapat dijelaskan penambahan piutang yang lebih besar dari penagihan piutang diperoleh dari ketetapan pajak bumi dan bangunan yang lebih besar dari target, sehingga selisihnya menjadi piutang. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian data yang ada di lapangan. Menanggapi pertanyaan fraksi PKS dan fraksi Partai Golkar terkait rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Perumda Tubuh Aneka Usaha yang seharusnya menjanjikan laba hingga tutup tahun 2022 rupanya belum dapat memberikan dividen atas penyertaan modal kepada kas daerah dan terus mengalami kerugian. Apa yang menyebabkan permasalahan ini dan apa upaya pemerintah Kota Malang dalam melakukan pendampingan serta kajian usaha terhadap Tunas? Dapat dijelaskan saat ini Perumda Tunas telah melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan, yang saat ini merupakan biaya operasional terbesar pada administrasi dan umum untuk mendukung sektor usaha yang paling menguntungkan. Menanggapi pertanyaan fraksi PKS terkait permasalahan penyediaan air baku masih belum tuntas diselesaikan. Dapat dijelaskan bahwa upaya pemerintah Kota Malang menyelesaikan permasalahan air baku telah melakukan kerjasama antara perusahaan air minum Tugu Tirta Kota Malang dengan Perum Jasa Tirta tahap 1 pada tanggal 26 Juni 2023 dan dilakukan groundbreaking di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Bimbing, dan diharapkan pada bulan Agustus tahun 2023 dapat menghasilkan aliran air bersih 100 LPS
dan pada akhir tahun 2023 menghasilkan 200 LPS dan sampai tahun 2027 akan terpenuhi aliran air sebesar 500 LPS. Menjawab pertanyaan fraksi PKS, fraksi Gerindra, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia tentang program sertifikasi aset Kota Malang yang saat ini baru mencapai 3.480 bidang dari 8.264 bidang. Perlu untuk dilakukan percepatan. Dapat dijelaskan bahwa dari 8.264 bidang tanah aset pemerintah Kota Malang yang sudah bersertifikat sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 3.515 bidang. Sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 4.749 bidang dan direncanakan sampai dengan akhir tahun 2023 dapat terselesaikan tambahan dari jumlah ini masih insya Allah diselesaikan 1.500 bidang. 28 menanggapi pertanyaan fraksi PKS dan fraksi PKB terkait pembangunan kayu tangan heritage yang tidak sejalan dengan dan selaras antara Bapeda, Disporapar, Dispopindak, dan Disdikbud yang terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal pembangunan kayu tangan heritage untuk menghidupkan wisata di bagian dalam kampung. Selain itu, para pelaku UMKM kalah dengan para pemodal besar yang banyak mendirikan kafe sepanjang koridor utama. Dapat dijelaskan bahwa sampai dengan saat ini penataan kayu tangan heritage masih dalam proses pengembangan dengan para pemangku kepentingan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah di wilayah tersebut serta terus dilakukan koordinasi dan kolaborasi secara intensif antara perangkat daerah terkait tindak lanjut ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dapat dijelaskan bahwa beberapa ketentuan masih dalam proses pembahasan dan harmonisasi Kemenkumham. 48. Menjawab pertanyaan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait Pemkot Malang dalam penyusunan laporan keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2022 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2021 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dapat dijelaskan bahwa Pemkot Malang sebagai entitas pelaporan melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang SAP standar akuntansi pemerintah. Sedang PMK nomor 84 PMK 05/2021 berisi pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP berbasis akrual nomor 16 perjanjian konsesi jasa pemberi konsesi yang merupakan bagian dalam standar akuntansi pemerintahan. 49. Menjawab pertanyaan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait pajak restoran mengalami penurunan oleh karena restoran tidak menyetorkan pajak sehingga terjadi kekurangan pajak restoran sebesar 640 juta rupiah lebih. Padahal restoran sudah menggunakan aplikasi ETEK. Dapat dijelaskan bahwa capaian pajak restoran mengalami pelampauan pendapatan dari target 105 miliar rupiah dengan realisasi 106,9 miliar rupiah. Terkait kekurangan pajak restoran sebesar 640 juta rupiah akan dikoordinasikan dengan wajib pajak. 50. Menjawab pertanyaan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait pajak reklame dianggarkan sebesar 30 miliar rupiah, namun realisasinya hanya mencapai 23 miliar rupiah lebih. Hal ini disebabkan karena 86 objek reklame di 32 ruas jalan belum terdata dan sebanyak 137 objek reklame belum memperpanjang izin penyelenggaraan. Menjawab pertanyaan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait pengelolaan aset daerah, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi cukup besar karena jumlah aset cukup banyak, baik itu berupa aset tanah dan aset gedung utamanya dan aset-aset yang lain. Dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Aset tanah yang telah bersertifikat sampai dengan Juni 2023 sebanyak 3.515 dan yang belum bersertifikat sejumlah 4.749. B. Aset gedung sejumlah 814 bangunan gedung kantor permanen. C. Jumlah aset tanah dan gedung yang terjadi permasalahan sebanyak 6 objek dan saat ini sudah dalam proses penyelesaian. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait nilai rasio efisiensi keuangan daerah semakin tidak efisien.
Dapat dijelaskan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah menganut sistem anggaran berimbang. Jika terdapat defisit anggaran, maka akan dipenuhi dari penerimaan pembiayaan dalam bentuk penggunaan silpa tahun sebelumnya. 56. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait mendorong pemerintah kota melakukan secara bertahap penurunan belanja operasi, di sisi lain untuk memacu pelaksanaan pembangunan yang relatif besar, maka rasio belanja modal dalam bentuk pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Dapat dijelaskan bahwa anggaran belanja operasi, khususnya belanja pegawai, sangat dipengaruhi dengan jumlah pegawai ASN pada pemerintah Kota Malang. Penurunan belanja operasi juga terus dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja pegawai secara tepat dan efisiensi belanja operasional kantor pada belanja barang dan jasa. Sedangkan untuk peningkatan belanja modal disesuaikan dengan rencana pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. 57. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait capaian realisasi per urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah umum dan unsur penunjang pemerintahan. Dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pada masing-masing urusan pemerintahan sudah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah berdasarkan tugas fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 58. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait ketentuan Permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022, diamanatkan bahwa Pemda mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah desa. Dari pencermatan realisasi belanja daerah pada APBD tahun 2022, belanja infrastruktur yang terrealisasi pada Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 350.690.657.616 rupiah atau sebesar 16,21%. Rp371.346 atau 0,31% dari total belanja daerah. Hal ini juga sudah memenuhi amanat Permendagri 84 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023. 60. Menjawab pertanyaan fraksi Golkar terkait realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp7.275.000.000 yang diberikan sebagai penyertaan modal pada Perumda Tugu Tirta sebesar Rp6 miliar dan Perseroda Tugu Arta Sejahtera sebesar Rp1.275.000.000. Penyertaan modal Pemda merupakan bagian dari investasi dalam bentuk penyertaan modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal. Terkait dengan hal tersebut, fraksi Partai Golkar mempertanyakan progres perihal perubahan perda penyertaan modal awal untuk Perumda Tunas dan Perseroda Tugu Arta. Dapat dijelaskan bahwa progres perubahan perda penyertaan modal untuk Perumda Tunas dan PT BPR Tugu Arta Sejahtera Perseroda saat ini dalam tahap proses finalisasi draft akhir dan akan segera disampaikan kepada DPRD. 61. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia terkait hasil LHPBPK tahun 2022 bahwa perlu adanya penguatan APIK aparat pengawas intern pemerintah dan SPID sistem pengendalian intern daerah sebagaimana diatur dalam PP 60 tahun 2008 dan PP 12 tahun 2017. Hal ini dikarenakan lemahnya APIK dan SPID membuat masih banyaknya temuan BPK yang ada di berbagai OPD pemerintah Kota Malang tahun 2022. Dapat dijelaskan bahwa penguatan kapasitas auditor dan P2 UPD pada inspektorat daerah telah dilakukan secara kontinu dengan pendampingan dari BPKB, Kemenpan RB, Kemendagri dan BKP SDM sejalan dengan perkembangan fokus prioritas pemerintah dan Pemda. Perlu disampaikan juga bahwa fokus APIK berpedoman pada program kerja pemeriksaan tahunan berbasis resiko, sedang fokus BPKRI pada penatausahaan keuangan daerah. 52. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia terkait DPRD Kota Malang memandang realisasi anggaran belanja daerah sebesar 85,96%. Menurut fraksi Damai Demokrasi Indonesia, persentase tersebut kurang optimal. Terlebih masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama antara eksekutif dan legislatif. Terkait hal ini mohon penjelasan, utamanya terkait signifikasi anggaran belanja pada tahun 22 dikaitkan dengan target
RPJMD Kota Malang pada tahun tersebut. Dapat dijelaskan bahwa Pemkot Malang telah melakukan optimalisasi kinerja dengan melakukan percepatan proses penyusunan perubahan RKPD. Jika dilihat rata-rata capaian target RPJMD sudah terpenuhi dengan baik di tahun 2022, seperti peningkatan IPM dari 82,04 menjadi 82,71, pertumbuhan ekonomi dari 4,21 menjadi 6,32, angka kemiskinan dari 4,62 turun menjadi 4,37, tingkat pengangguran terbuka turun dari 9,65 menjadi 7,66, indeks reformasi birokrasi naik dari 70,33 menjadi 72,07. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian jawaban atas pertanyaan dan tanggapan atas saran, pendapat, serta usul dari semua fraksi DPRD Kota Malang. Semoga jawaban yang sudah disampaikan dapat memenuhi harapan semua fraksi DPRD Kota Malang, dan apabila masih diperlukan hal-hal yang sifatnya teknis dan detail dapat dibahas pada saat rapat kerja komisi dengan perangkat daerah masing-masing. Pada akhirnya, mari terus dieratkan langkah gerak untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Malang sebagai kota yang bermartabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Atas segala perhatian serta kebersamaannya disampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena tidak ada tanggapan balik dari masing-masing fraksi, dan saya meyakini bahwa masing-masing fraksi akan menugaskan anggotanya di masing-masing komisi untuk memperdalam itu semua, maka selesailah rapat paripurna kita pada hari ini. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dan yang dengan teguh telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Marilah kita tutup rapat paripurna ini, karena tadi kita awali dengan doa. Marilah kita tutup juga dengan doa syukur. Semoga apa yang sudah kita laksanakan bermanfaat untuk Kota Malang tercinta. Berdoa, dipersilakan. Sementara usai jawaban Wali Kota Malang, kemudian dengan resmi Ketua DPRD Kota Malang kembali menutup rapat tersebut. Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian Diana Kartika mengatakan bahwa jawaban dari Wali Kota Malang dinilai masih normatif. Untuk itu pihaknya akan memperdalam dan dikembalikan kepada OPD terkait. Dan selanjutnya akan dilakukan hearing untuk memperdalam nota keuangan APBD tahun 2022 sebagai landasan penyusunan PAK APBD tahun 2023. Terkait permintaan Wali Kota akan adanya percepatan pembahasan, Ketua DPRD menambahkan tidak akan melakukan percepatan, namun mengikuti dinamika pembahasan. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya silpa di tahun 2023, DPRD Kota Malang akan memperpanjang waktu pelaksanaan APBD perubahan sehingga tidak terjadi silpa di tahun 2023. Simon Alfredo melaporkan. Menjawab pertanyaan dari Dewan yang kemarin, saran dan pendapat, tentu ya jawabannya sifatnya masih normatif karena nanti ada pendalaman di komisional ya. Sehingga ini nanti menjadi starting point kita untuk APBD perubahan kita, karena nota keuangan sudah, dan kami minta pada Pak Ketua untuk ada percepatan ini, karena harapannya nanti masih ada tenggat waktu. Kalau dua alasan kan karena waktu, sekarang waktunya sudah agak dipercepat, ya harapannya nanti ada percepatan pelaksanaan juga. Berkaitan dengan masalah silpa itu gini ya, jadi nganggarkan itu memang di anggaran itu masih rancangan itu awalnya itu masih diambil 10% dari 90% ya, kemarin 50% ya, 90% dari asumsi belanja kemarin. Jadi katakan belanja kemarin itu katakan dana perimbangannya ya 1,5, berarti kan ya 10% itu mesti tidak boleh khawatir nanti gagal bayar karena belanja kita melebihi dari pendapatan kita. Jadi maka yang 100 lebih hampir 200 itu ya mau tidak mau mesti masuk pergeseran ya.
Dan ini karena sekarang sudah mulai Juli ya, Iya. Juli mulai pembakasan, kalau dulu kan September. Iya. Sekarang Juli mulai pembakasan dan mudah-mudahan nanti Agustus atau Juli akhir mudah-mudahan selesai ya, sehingga ada percepatan. Ya. Kita lihat jawaban wali kota tadi akan kita kembalikan pada OPD terkait, sehingga akan diperdalam nanti pada saat hearing yang kita beri waktu nanti seminggu. Minggu depan itu Senin, bukan Senin depan tapi Senin 2 minggu lagi kita akan hearing selama 4 hari full untuk memperdalam tentang nota keuangan APBD 2022. Karena ini sebagai landasan untuk menyusun PAK APBD 2023 seperti yang disampaikan oleh Pak Wali. Tentang percepatan dan lain-lain, kita hanya mengikuti dinamika daripada pembahasan. Kita tidak akan berpanjang pada harus dipercepat karena jabatan Pak Wali berakhir September, tapi kita lebih kepada urgensi karena tadi kita lihat silpa besar semua jawabannya adalah batas waktu. Nah, kalau itu yang dipakai, Dewan sepakat akan memperpanjang waktu pelaksanaan APBD perubahannya. Kita akan mengupayakan di bulan September sudah kita setujui PAK-nya, kita paripurnakan sehingga akan ada waktu 3 bulan penuh. Kalau biasanya kita Oktober atau pertengahan Oktober, efektif waktu pengerjaannya memang hanya 2 bulan. Sekarang kita akan melihat skema kalau diberi waktu 3 bulan sampai 3 bulan setengah, apakah itu akan memperkecil silpa. Kita akan lihat nanti itu ketahuannya nanti di 2024 pada saat kita nota keuangan APBD 2023 ya.